Desa Cipeundewi adalah desa kecil yang terletak di kaki bukit, dikelilingi sawah hijau yang subur dan hutan lebat yang menjadi batas alam mereka. Kehidupan di desa itu sederhana. Orang-orang bangun pagi untuk bertani, anak-anak bermain di ladang, dan malam hari mereka beristirahat ditemani suara jangkrik dan angin yang sepoi. Hari-hari berlalu tanpa banyak perubahan, dan semua orang merasa aman di bawah lindungan alam. Namun, semua berubah pada suatu malam yang kelam. Awan hitam pekat menggantung rendah di langit. Angin bertiup kencang, dan suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Tanah berguncang keras hingga genting rumah-rumah berjatuhan. Dari arah hutan terdengar suara gemuruh yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Suara yang dalam dan panjang, seperti raungan, tapi lebih mendesis. Tiba-tiba, dari balik pepohonan besar, muncullah makhluk yang tak pernah mereka bayangkan. Seekor ular raksasa, tubuhnya panjang berkilau, sisiknya hijau gelap berkilap di bawah cahaya rembulan. Ukurannya luar biasa, setiap gerakannya membuat tanah berguncang, dan matanya memancarkan sinar merah menyala. Tanpa ragu, ular itu merayap masuk ke desa, menghancurkan pagar, merobohkan lumbung padi, dan melilit habis kandang ternak. Suara jeritan warga memecah keheningan malam. Orang-orang berlarian panik. Ada yang menggendong anak-anak mereka. Ada yang membawa barang seadanya. Semuanya mencari tempat aman. Api mulai berkobar dari rumah-rumah yang roboh, menambah suasana menjadi semakin kacau. Desa yang tadinya damai kini berubah menjadi lautan ketakutan. Belum pernah mereka menghadapi ancaman seperti ini, dan tak ada yang tahu dari mana datangnya bencana ini. Hanya satu yang pasti, mereka semua dalam bahaya besar. Warga desa berlarian ke balai desa, berharap ada yang bisa memimpin mereka keluar dari kekacauan itu. Para lelaki yang biasa menjadi pelindung desa, pemburu, pendekar, dan penjaga sawah, segera berkumpul, membawa senjata seadanya, tombak bambu, golok, dan busur panah. Dengan gemetar mereka mencoba melawan sang ular raksasa yang terus merangsek maju. Panah dilepaskan, tombak dihujamkan, tapi semuanya sia-sia. Sisik tebal sang ular memantulkan serangan itu seperti tak ada artinya. "Jangan biarkan dia masuk lebih jauh," teriak kepala desa. Suaranya bercampur antara ketakutan dan keberanian. Tapi kekuatan manusia tampak begitu kecil di hadapan makhluk raksasa itu. Satu demi satu, para pejuang desa mundur, tak sanggup menahan terjangan ekor yang menyapu pohon dan bangunan dengan mudah. Lumbung padi runtuh, sawah-sawah rusak, dan ternak mereka habis dilumat. Ketakutan makin menyebar. Warga mulai berdoa, menangis, bahkan ada yang pingsan karena panik. "Tuhan, selamatkan kami!" Begitu teriakan yang terdengar di mana-mana. Api yang mulai membesar menambah kekacauan malam itu. Langit seolah ikut menangis, dengan kilat yang sesekali menyambar, menerangi pemandangan kehancuran yang memilukan. Di tengah semua itu, kepala desa berdiri terpaku, matanya nanar menatap kehancuran yang terus terjadi. Tak ada rencana, tak ada jalan keluar. Semua orang sadar, jika tidak ada keajaiban yang terjadi, desa mereka akan hilang dalam semalam. Harapan perlahan mulai sirna, hanya ketakutan yang tersisa di hati semua orang. Di sudut desa, tersembunyi di balik tumpukan kayu bakar, Wira berdiri membatu. Ia hanyalah seorang petani miskin yang sehari-harinya bekerja sendiri di sawah kecil miliknya. Tak ada yang memperhatikannya malam itu. Semua sibuk menyelamatkan diri. Tapi mata Wira tak lepas dari sosok ular raksasa yang mengamuk di tengah desa. Ada sesuatu yang aneh. Meski takut, Wira merasa seperti pernah melihat ular itu sebelumnya. Matanya memicing, mencoba menembus gelap dan asap yang menyelimuti malam. Tiba-tiba ingatannya melayang jauh ke masa lalu, sekitar 15 tahun lalu, saat ia masih remaja. Kala itu, Wira menemukan seekor ular kecil yang terjerat jebakan pemburu di hutan. Tubuhnya penuh luka dan hampir mati. Rasa iba mengalahkan rasa takutnya. Ia membawa ular itu pulang, membersihkan lukanya, dan merawatnya hingga sembuh. Setelah beberapa hari, ia melepaskannya kembali ke hutan. Ia tak pernah menceritakan hal itu pada siapapun. Baginya, itu hanyalah tindakan sederhana mengikuti naluri kebaikan. Kini,
Melihat ular raksasa yang mengamuk itu, hati Wira bergetar. Tidak mungkin, apa mungkin ini ular yang sama? Bisiknya pada diri sendiri. Napasnya memburu, tapi ada dorongan aneh di dalam dirinya yang tak bisa ia abaikan. Sebuah perasaan bahwa ini adalah saat di mana semua yang pernah ia lakukan dulu kembali menuntut jawaban. Sementara warga lain terus berteriak ketakutan dan memanggil pertolongan yang tak kunjung datang, Wira menggenggam erat kedua tangannya. Ia tahu, jika hanya berdiam diri, semuanya akan habis. Tapi, apa yang bisa dilakukan seorang petani miskin seperti dirinya? Mata Wira tetap menatap ular itu lekat-lekat, seolah mencari tanda bahwa nalurinya tak salah. Ketakutan memenuhi udara, tapi Wira mengambil langkah yang mengejutkan semua orang. Perlahan, ia keluar dari tempat persembunyiannya, berjalan melawan arus warga yang masih berlarian mencari tempat aman. "Wira, mau kemana kau?" teriak salah satu tetangga yang melihatnya. Namun Wira tak menjawab. Matanya hanya tertuju pada ular raksasa yang kini sedang melingkar di tengah desa, mengibaskan ekornya hingga membuat tanah retak. Setiap langkah terasa berat, tubuhnya gemetar, tapi hatinya memaksa terus maju. Ia tahu, kalau ia tak melakukan apapun, desa ini akan hancur seluruhnya. Nafasnya tersengal, tapi ia terus melangkah lebih dekat, hingga cukup dekat untuk melihat mata merah ular itu menatap langsung padanya. Dengan suara parau tapi jelas, Wira memberanikan diri berseru, "Hei, kau ingat aku?" Suaranya menggema di antara suara jeritan warga dan gemuruh kehancuran. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan, lebih keras, "Aku yang dulu menolongmu. Kau terjerat jebakan. Aku yang menyelamatkanmu." Ular itu terdiam. Gerakannya yang tadinya ganas perlahan melambat. Kepalanya yang besar mulai menoleh. Matanya menatap tajam ke arah Wira. Beberapa warga yang mengintip dari balik reruntuhan menahan napas, takut kalau ular itu malah menyerang Wira terlebih dulu. Tapi Wira tidak mundur. Ia menatap balik tanpa gentar, meskipun keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dengan suara yang lebih pelan tapi penuh keyakinan, ia berkata lagi, "Aku tak tahu kenapa kau marah, tapi tolong, cukup sampai di sini." Hening. Yang terdengar hanya suara api yang membakar sisa rumah dan angin malam yang menderu. Semua orang menunggu. Jantung mereka berdebar kencang, seolah dunia berhenti berputar sejenak. Ular raksasa itu tetap diam. Hanya matanya yang berkedip perlahan, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang besar. Dalam hening yang terasa begitu panjang, semua mata tertuju pada ular raksasa dan Wira. Beberapa warga berbisik takut. Sebagian lainnya hanya memejamkan mata, pasrah jika yang terburuk terjadi. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi, seolah hendak menyerang. Lidah bercabangnya menjulur, mendesis keras hingga membuat tanah di sekitar bergetar. Wira berdiri terpaku di tempatnya. Ia tak bergerak sedikit pun, hanya menatap lurus ke mata ular yang merah menyala itu. Di dalam hatinya, ia hanya memohon dalam diam agar ular itu mengerti. Detik demi detik berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Lalu tiba-tiba, keajaiban terjadi. Ular itu menurunkan kepalanya perlahan. Tubuh besarnya mulai melingkar rapi seperti hendak beristirahat. Nafasnya yang tadinya memburu kini melambat. Dengan gerakan yang penuh wibawa, ular itu mengalihkan pandangan dari Wira, lalu berbalik, merayap pelan keluar dari desa, kembali menuju arah hutan yang gelap. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wira masih berdiri di tempatnya. Tubuhnya gemetar tapi matanya tetap mengikuti gerak sang ular hingga sosok besarnya menghilang di balik pepohonan. Suara jeritan ketakutan berganti menjadi bisikan-bisikan takjub. Warga mulai keluar dari persembunyian mereka satu persatu, memandang Wira seolah ia adalah orang yang berbeda. Tidak ada yang berani bersuara keras, seolah takut mengganggu keajaiban yang baru saja terjadi. Malam itu yang tadinya penuh kehancuran dan keputusasaan berubah menjadi malam yang menyimpan kisah luar biasa. Kisah tentang keberanian, tentang hati yang tulus, dan tentang ikatan tak terduga antara manusia dan alam. Pagi menjelang, langit mulai terang, dan sisa-sisa kehancuran terlihat jelas di seluruh desa. Rumah-rumah banyak yang roboh, sawah hancur, dan lumbung-lumbung padi tinggal puing.
Tapi satu hal yang membuat semua orang bersyukur, mereka semua selamat. Desa mereka, meskipun porak-poranda, masih berdiri. Warga berkumpul di balai desa, masih tak henti-hentinya menatap Wira dengan rasa hormat yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Kepala desa, yang biasanya memimpin dengan tegas, kini berdiri di samping Wira dengan kepala tertunduk. "Tanpa kau, mungkin kita semua sudah habis," katanya pelan. Warga pun serempak mengangguk. Matanya memancarkan kekaguman yang tulus. Tapi Wira hanya tersenyum lemah. Ia memandang ke arah hutan, tempat ular raksasa itu menghilang semalam, lalu berkata lirih, "Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Kadang, sesuatu yang kita lakukan tanpa pamrih akan kembali di saat yang paling tak terduga." Sejak hari itu, Wira dikenal sebagai penyelamat desa. Namun, ia tetap hidup sederhana seperti biasa. Sawah kecilnya kembali ia garap dengan tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi satu hal berubah. Setiap malam, dari kejauhan hutan, kadang terdengar suara desisan pelan. Seperti tanda bahwa sang ular raksasa masih ada di sana, diam-diam menjaga desa dari ancaman lain. Warga pun hidup dengan rasa aman yang baru. Mereka belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang ketulusan hati. Dan bahwa balas budi dari alam kadang datang dalam bentuk yang tak pernah kita sangka sebelumnya.